Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Vivi di pembelajaran Sains. Today, hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal penting, yaitu pengukuran, besaran, dan juga satuan. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran, besaran, dan juga satuan? Kita akan tahu dalam materi hari ini. Untuk itu anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajarannya, tolong siapkan alat tulis dan juga buku tulis IPA untuk mencatat materi hari ini, oke? Are you ready? If you ready, I will start our lesson. Perhatikan gambar ini baik-baik. Nih ya, ada sebuah gambar Adi dan juga Ibu sedang melakukan hal apa? Yang kemarin sudah membuat tabel pengamatan ciri-ciri keluarga, pasti sudah melakukannya dengan ibu atau ayah kalian. Yap, benar. Gambar ini, ibu mengukur tinggi badanku dengan meteran, kata Adi. Perhatikan ya, ibu mengukur tinggi badanku dengan meteran. Alat apa yang digunakan untuk mengukur? Meteran. Di sini Miss Vivi berikan 2 contoh. Ada meteran yang bentuknya seperti ini. Ada meteran yang biasanya digunakan oleh penjahit, meteran kain. Sudah tahu ya bentuk alatnya? Pintar. Kita kembali lagi dalam kalimat ini. Ibu mengukur tinggi badanku dengan meteran. Mengukur. Apa sih yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur atau pengukuran dalam sains atau dalam IPA adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, ini ya kata kuncinya. Membandingkan suatu besaran dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Lihat lagi kalimatnya. Ibu mengukur tinggi badanku dengan meteran. Jadi anak-anak, menurut anak-anak ini, yang mana yang merupakan besaran dan yang mana yang merupakan alat ukur? 1, 2, 3. Pintar. Ibu mengukur tinggi badanku. Tinggi adalah besarannya. Dengan meteran. Meteran adalah alat ukurnya. Alat ukur ini yang akan dijadikan patokan sebagai satuannya. Apa tadi satuan dari meteran? Apa ya kira-kira? Ada sentimeter dan juga meter. Pintar. Perhatikan, kalau kalian ingat-ingat lagi, pada zaman-zaman SD sering bermain mengukur suatu benda menggunakan tangan kita. Nah, ini dinamakan pengukuran menggunakan jengkal. Nah, ini ya gambar jengkal. Jengkal itu dari ujung ibu jari ke ujung jari kelingking kita. Namanya 1 jengkal. Nah, ini 1 jengkal Miss Vivi. Ini ya gambarnya. Ada Amir dan juga Wati sedang mengukur meja menggunakan jengkal tangan mereka. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Di sini ada Adi dan juga ayah. Adi mengukur sebuah buku dengan menggunakan alat namanya penggaris. Ternyata hasil panjang bukunya yang diukur oleh Adi tadi, nak, panjangnya 21,05 cm. Ayah juga melakukan pengukuran. Ayah bertugas mengukur panjang meja dengan meteran. Hasilnya ternyata 75 cm. Adi dan ayah bertukar posisi. Ayah mengukur buku, Adi mengukur meja. Bertukar posisi ya, nak. Dan apa hasilnya? Jadi hasilnya ternyata ketika Adi mengukur meja yang diukur ayah, hasilnya 75 cm. Saat ayah mengukur buku yang diukur oleh Adi tadi, ternyata hasilnya 21,05 cm. Jadi apa maksudnya? Hasilnya sama antara pengukuran Adi tadi dengan pengukuran ayah. Kesimpulannya apa sayang? Jika mengukur panjang buku dan panjang meja dengan alat ukur, hasil satu orang dengan yang lainnya akan sama. Meskipun orang yang mengukur beda, apabila alat ukurnya sama, hasilnya akan sama. Perhatikan lagi. Ada adik dan kakak sedang mengukur sebuah meja. Apa yang terjadi? Ya, mengukurnya menggunakan apa itu sayang? Menggunakan jengkal.
Tapi sayang sekali, jengkal setiap orang itu ukurannya berbeda-beda. Sehingga apa yang terjadi? Jika menggunakan jengkal, hasil pengukuran setiap orang akan berbeda. Kenapa? Seperti yang Miss Vivi sudah katakan tadi, karena besar jengkal setiap orang itu berbeda. Oke? Maka dari itu anak-anak, tidak semua hal dapat digunakan sebagai alat ukur. Ingat ya, alat ukur nanti digunakan acuan sebagai satuan dari suatu besaran. Maka dari itu di sini ada 3 kriteria satuan yang baik. Yang pertama, sifatnya harus tetap. Bersifat tetap maksudnya hasil pengukuran suatu objek yang sama jika diukur dengan alat ukur yang sama akan menghasilkan hasil yang sama meskipun diukur dengan orang yang berbeda. Misalnya nih, Miss Vivi punya sebuah handphone. Ketika handphone ini Miss Vivi ukur, hasilnya misalnya 12 cm. Nah, nanti ketika kalian ukur, HP Miss Vivi kalian ukur, hasilnya juga sama, 12 cm. Kenapa? Karena kita menggunakan alat ukur yang sama. Yang kedua, bersifat internasional. Apa maksudnya? Hasil pengukuran suatu objek yang sama, objeknya sama, kalau buku ya buku, bukunya harus sama ya, nggak boleh buku-buku yang berbeda-beda. Memiliki hasil yang tetap meskipun pengukuran dilakukan di berbagai negara. Paham? Misalnya, Miss Vivi mengukur HP ini di Indonesia, di Jawa, di Menganti, di Belumwatu. Terus ketika Miss Vivi bawa ini ke Arab, ukurannya akan tetap sama. Ketika di Belumwatu 12 cm, nanti ketika di Arab hasilnya juga 12 cm. Nggak mungkin kan berkurang ini ukurannya. Yang ketiga, mudah ditiru. Jika alat ukur yang digunakan sebagai satuan tidak mudah ditiru, maka akan menimbulkan kerancuan dalam pengukuran. Contohnya penggaris. Penggaris yang ada di Indonesia dengan penggaris yang ada di Jepang itu sama. Sama bentuknya, skalanya juga sama. Misalnya, aku membeli penggaris di daerah Pelumwatu dengan aku membeli penggaris di daerah Sidonjangkung. Sama saja nanti penggarisnya. Nah, itu artinya alat yang digunakan mudah ditiru. Pinter. Oke, kita lanjut ya. Karena kita sudah tahu mengenai kriteria satuan yang baik, kita harus tahu macam-macam dari satuan itu apa saja. Yang pertama, satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan secara resmi dan dijadikan sebagai acuan. Ciri-cirinya, ketika mengukur menggunakan satuan baku, meskipun orangnya berbeda, hasilnya akan tetap sama. Contohnya apa? Benar, contohnya ada penggaris, kemudian ada meteran. Apa satuannya? Sentimeter, tetap sama ya. Itu artinya berarti satuan baku. Yang kedua, satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditentukan secara resmi, sehingga memiliki ciri-ciri. Ketika yang mengukur itu berbeda orang, hasilnya juga akan berbeda. Contohnya apa? Pinter, contohnya adalah jengkal. Misalnya Miss Vivi mengukur panjang HP ini. Kalian juga mengukur panjang HP ini. Karena ukuran jengkal Miss Vivi dan juga ukuran jengkal anak-anak berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Maka dari itu, jengkal disebut satuan tidak baku. Miss Vivi ulangi ya. Satuan baku, ciri-cirinya hasilnya berbeda orang, hasilnya akan tetap sama. Contohnya penggaris satuannya cm, meteran satuannya cm atau meter. Kalau satuan tidak baku, ciri-cirinya berbeda orang yang mengukur, hasilnya juga berbeda. Contohnya apa? Jengkal, ada lagi depa, dan lain sebagainya. Good. Can I continue? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya mengenai
besaran. Tadi yang sudah dicontohkan pertama apa ya? Benar, tinggi. Besaran adalah segala sesuatu yang diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Sekali lagi ya, segala sesuatu yang diukur. Segala sesuatu yang diukur, apapun yang diukur. Tinggi badan, panjang lengan, apalagi ya, panjang buku, panjang meja, itu yang diukur, dinyatakan dengan angka, jadi harus ada angkanya. Misalnya tinggi badan saya 154 cm, itu berarti angka. Dengan memiliki satuan 154 cm. Cm itu adalah satuannya. Paham? Untuk lebih paham, kita perhatikan ya. Besaran itu ada dua jenis. Yang pertama, namanya besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sudah ada satuannya, tidak akan berubah-ubah lagi. Yusuf ulangi ya, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak akan berubah-ubah lagi. Paham? Besaran pokok itu ada 7 macam yang harus kalian hafalkan. Diingat baik-baik, besaran pokok ada berapa? 7. Agar lebih mudah mengingatnya, Miss singkat jadi jiwa SMP. Kalau ditanya 7 macam besaran pokok itu apa aja? Singkatannya jiwa SMP. Ada 7 ya berarti. JIWA SMP. Ada berapa? 7 besaran pokok. Apa saja 7 besaran pokok itu yang harus kalian hafal? Ini dia. Jangan lupa dicatat ya. Sekali lagi, 7 besaran pokok singkatannya apa? Jiwa SMP. Pinter. Yang pertama, J untuk jumlah zat. Jumlah zat satuannya adalah mol, bukan mol PTC, bukan mol Royal, tapi MOL, mol gitu ya. I itu adalah intensitas cahaya. Satuannya adalah candela. Bacanya kandela, singkatannya adalah CD. Paham? W ini kepanjangan dari waktu. Apa satuannya waktu, nak? Pintar, satuan waktu yang diakui adalah sekon. Sekon sama dengan detik. Paham? Singkatannya adalah S. Jadi kalau ditanya, waktu itu satuannya apa? Sekon. Singkatannya S. Pintar. JWA. Nah, A ini adalah arus listrik, tapi biasanya disebut dengan kuat arus listrik. Apa satuannya? Ampere. Ampere, bukan ampere ya, apalagi ampera. Ampere. Disingkat jadi huruf A besar. S. Pada SMP, S adalah suhu. Satuannya adalah Kelvin. Disingkat jadi huruf K besar. M yaitu massa. Massa satuannya adalah kilogram. Beda ya dengan berat. Jadi kalau misalnya kalian mengukur ukuran tubuh kalian, oh ternyata ukuran tubuh saya 62 kg. Berarti itu yang kalian ukur adalah massa tubuh. P pada jiwa SMP, P adalah panjang. Panjang satuannya adalah meter. Jadi sekali lagi, tabel besaran pokok, 7 besaran pokok disingkat jadi jiwa SMP. Jiwa SMP, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Pintar dihafalkan ya, nak? Nah, ini wajib diingat. Selanjutnya, ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan
adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, bedanya kalau tadi besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri. Contohnya panjang, berdiri sendiri kan ya. Satuannya meter. Ini biasanya kalian temukan di pelajaran matematika dulu. Tapi kalau besaran turunan itu adalah besaran yang terdiri dari besaran-besaran pokok yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi dia terdiri dari beberapa besaran pokok. Tidak boleh sendirian, harus berdua, bertiga, berempat, berlima. Contohnya apa, Miss? Contoh yang pertama, luas dari persegi panjang. Ada yang masih ingat? Ayo, sudah masuk SMP, harus dihafal ya. Luas dari persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali dengan lebarnya. Panjang dikali dengan lebar. Panjang memiliki satuan meter, lebar memiliki satuan meter, sehingga luas memiliki satuan m, meter pangkat 2, atau biasa disebut dengan meter persegi. Paham? Oke, contoh yang kedua, volume. Ini mesti dicontohkan volume sebuah balok. Volume balok rumusnya adalah PLT. Panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya juga meter, sehingga volume memiliki satuan meter pangkat 3 atau biasa disebut dengan meter kubik. Maka dari itu anak-anak, ketika kalian SD menghitung matematika, diminta untuk menghitung volume balok, luas persegi panjang, kalian diminta menyamakan satuannya. Kenapa? Karena satuannya harus sama. Nih, misalnya satuannya cm, berarti semuanya harus cm. Kalau satuannya meter, berarti panjang lebar harus meter semuanya. Sehingga menghasilkan satuan luas yaitu meter persegi. Volume satuannya meter kubik. Oke. We done. So, do you have a question? Ada yang punya pertanyaan? Sebelum kita akhiri, kita flashback lagi ya, sedikit saja. Masih ingat dengan gambar ini? Apa yang terjadi pada gambar ini? Tadi ada seorang anak yang diukur tingginya oleh seorang ibu. Ternyata hasil pengukuran tinggi badan Adi, anaknya namanya Adi, hasil pengukuran tinggi badan Adi adalah 135 cm. Nah anak-anak, dari pembahasan kita tadi, adakah yang sudah tahu yang mana yang merupakan besaran? Pinter. Yang merupakan besaran adalah tinggi. Nah, besaran. Pinter ya. Lalu, yang merupakan satuan adalah sentimeter. Pinter. Berarti sudah paham ya mengenai pengukuran besaran dan juga satuan. Diingat-ingat 7 besaran pokok tadi disingkat jadi apa? Jiwa SMP. Oke, karena kita sudah sampai pada akhir materi hari ini mengenai pengukuran, besaran, dan juga satuan, Miss Vivi ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah menyimak dari mulai awal sampai akhir video dan juga sudah menulis catatannya di buku tulis IPA masing-masing. Semoga ilmunya bermanfaat. Miss Vivi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.